Baik, ini ada pertanyaan ya, lewat Instagram. Jadi dia bertanya seperti ini. Kalau seandainya ada sebuah bola berongga ya, bola berongga itu maksudnya seperti bola ya bola futsal gitu ya. Jadi ada permukaan dan di dalamnya kosong gitu ya. Itu namanya bola berongga. Kalau bola padat ya itu berarti kayak gilingan cabe gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi padat, bola pejal namanya. Nah, sekarang kalau seandainya ada soal gini, hitunglah berapakah nilai kuat medan listrik ya dan potensial listrik ya. Berapakah nilai kuat medan listrik dan potensial listrik di titik 1, titik 2 dan titik 3. Nah, berapakah nilai masing-masing medan listrik dan potensial listriknya? Oke. Baik, langsung kita berikan rumusnya dulu. Jadi kalau untuk nilai E ya, untuk kuat medan listrik, maka berlaku kalau dia masih di dalam apa namanya? Di dalam rongga bola ini ya, atau dengan syaratnya kalau seandainya R-nya kecil daripada R gitu ya. Oh ya, saya kasih tahu dulu ini R ini maksudnya jarak. Nah, ya. Jarak ini ke titik ini ya. Nah, R ini adalah jari-jari bola itu. Oke, keterangannya dulu. R itu berarti jarak ya, jarak titiknya satunya meter ya. Kemudian kalau R itu adalah jari-jari bola. Nah, gitu. Satunya meter juga. Nah, kalau seandainya soalnya itu ditanya berapakah nilai energi apa kuat medan listrik di titik yang dia itu nilainya tuh kecil daripada jari-jarinya, kan jari-jari dari sini ke sini nih atau dari sini ke sini ya. Nah, dia posisinya tuh kurang dari jari-jarinya atau R-nya itu kurang dari R, maka otomatis kita bikin nilai E-nya sama dengan 0 karena tidak ada kuat medan listrik yang ada di sini karena medan listrik itu sudah ke sini semua itu ya. Nah, kemudian kalau seandainya ditanya berapakah nilai di titik 2. Nah, ini kan kalau titik 2 maka berlaku kalau titik 1 itu berlaku R kecil sama dengan kecil daripada R besar. Kalau di titik 2 itu kan berlaku R itu sama dengan R ya. Nah, maka rumusnya kita bisa langsung gunakan nilai K Q per R. Nah, boleh R ini atau R seperti ini ya, karena nilai R-nya kan sama nih. Nah, kemudian kalau seandainya ditanya berapakah nilai kuat medan listrik di sini gitu ya. Nah, R itu adalah dari sini ke sini. Nah, ini R ya. Sep. Nah, maka rumus yang kita gunakan adalah E sama dengan K dikali Q dibagi R. Nah, seperti itu. Oh ya, lupa ya, kuadrat ya, pakai kuadrat. Nah, ini. Kalau yang tanpa kuadrat itu yang V ya. Nah, kemudian kalau seandainya yang V, nah, kalau yang V, nilai V-nya kalau di titik 1, oh ini di titik 1, ini di titik 2, ini di titik 3. Kalau nilai V pada titik 1, maka rumusnya kita gunakan persamaannya adalah kaki per R ya. Nah, seperti kan sama ya. Oh ya, pada peristiwa yang ini, jadi R yang kita gunakan ini ya, R ini kita tidak gunakan dari sini ke sini karena dia udah langsung ke sini. Ya, karena nilai yang ini sama dengan yang sini. Oke, maka nilainya V sebenarnya K dikali Q dibagi R. Bukan R kecil ya, tapi R besar langsung. Oke. Kemudian kalau pada posisi yang kedua, V, karena R itu sudah sama dengan R, maka langsung kita bikin K dikali Q bagi R. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kalau di titik C, itu kan berarti R-nya lebih besar daripada jari-jarinya ya. Nah, maka posisi ketiga itu rumus V-nya sama dengan K dikali Q dibagi R kecil. Nah, dari sini ke sininya. Kita lihat ini perbedaannya ya. Nah, ini perbedaannya seperti itu. Kalian lihat di sini 0 duluan. Nah, ini cara mengapa rumusnya. Ini R kuadrat, ini R kecil. Ini langsung ini sama nilainya. Nah, tapi ini sininya tapi tidak pakai kuadrat. Nah, contoh soal misalnya seperti ini. Misalnya soal yang ini deh, ya. Jika diketahui titik I itu eh, titik 1 itu adalah berada pada jarak 3 cm gitu ya. Titik 2 anggap saja jari-jarinya itu kita bikin 6 cm dan titik 3 itu dari sini ke sini
kita bikin 3 cm juga. Nah, dari sini ke sini 3 cm ya. Nah, maka kalau ditanya berapakah R-nya, kita hitung dari sini ke sini. Ditambahin dulu. Jadi karena R itu nilainya 6 cm ya, titik 2 itu kan di sini ya. 6, nah ini 3, maka totalnya 9. Nah, seperti itu ya. Oke, contoh kalau seandainya nilai muatannya itu kita bikin berapa ya? Biar mudah hitung satu kolom saja. Nah, kemudian pertanyaannya adalah berapakah nilai E dan V pada titik 1, 2, dan 3. Baik, kita langsung saja bikin. Jadi kalau pada titik 1, langsung saja kita bikin pada titik 1 langsung sama dengan 0 ya. Nah, seperti itu, karena udah ada ketentuannya. Kemudian kalau pada titik 2, E2, maka kita bikin masuk rumus langsung. K Q per R ya, kuadrat. Nah, K-nya kan nilai 9 kali 10 pangkat 9 ya. Nilai Q-nya sudah diketahui 1, R-nya, nah R-nya kita pakai yang ini, 6 cm. Kita ubah ke meter, 6 kali 10 pangkat min 2 meter ya. Kita bikin sini 6 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Nah, maka menjadi 9 kali 10 pangkat 9. Ini 36 kali 10 pangkat min 4 ya. Oke, 9 per 36 itu sama dengan 1/4 ya. 1/4 dikali dengan kan bagi ya. Kalau berbagi maka pangkatnya dikurang ya. Maka jadinya 9 dikurang min 4 itu. Maka 9 tambah 4. 9 tambah 4 itu sama dengan 13 kali 10 pangkat 13 Joule, bukan. Kalau medan listrik ini ya, N per C. Nah, kemudian E ketiga. Nah, maka kita langsung gunakan rumus ini. K Q per R kuadrat. Nah, R-nya adalah jarak dari sini ke titik tengahnya ke sini ya. Nah, berarti 6 tambah 3, 9. Maka langsung kita masukkan 9 kali 10 pangkat 9 dikali 1 per 9 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Nah, tahu datang 9 ini ya, karena jaraknya kan R nih. Nah, jadi kita ganti 9 kali 10 pangkat min 2 meter ya. Makanya kita masukkan ke sini. Nah, maka jadinya 9 kali 10 pangkat 9 dikali 1 sama dengan sama tetap 9 kali 9. 9 kuadrat itu udah 81 kali 10 pangkat min 4. 9 per 81 itu 1/9 ya. 1 per 9 kali 10 pangkat 9 dikurang min 4 itu sama dengan sama seperti ini. 13 Newton per kolom. Nah, inilah nilai E-nya. Jadi gitu cara hitungnya. Nah, begitu juga dengan mencari nilai V-nya. Untuk nilai V-nya, kita tinggal masukkan ke rumus saja sebenarnya. Saya hapus dulu. Nah, ini dia. Oke, pada titik 1 rumusnya udah seperti ini, udah baku. Jadi langsung kita bikin V dengan V sama dengan K dikali Q dikali R besar ya, bukan R kecil. Nah, titik 1 kan 3 cm. Nah, tapi kita tetap menggunakan ini. Kita tetap menggunakan titik 2 ini. R-nya 6 ya. Langsung kita bikin K nilainya 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian nilai K-nya itu nilai Q-nya 1 dibagi 6 cm. 6 cm. Oh ya, langsung saja pakai ini ya karena udah meter. 6 kali 10 pangkat min 2. 9 per 6 itu sama-sama kita bagi 3, maka itu sama dengan 3/2 ya. Atau ya, ini pangkatnya 9 dikurang min 2 berarti 11 ya. Nah, gitu. Atau bisa kita sederhanakan 1,5 kali 10 pangkat 11 volt atau joule per kolom ya. Nah, kemudian kalau pada titik 2, nah kalau titik 2 kan sama nih, maka jawabannya V1 itu sama dengan nilai V2 itu. V pada titik 1 nilainya sama dengan pada titik V2 itu ini juga ya. Nah, sekarang kalau pada titik 3 maka kita gunakan V sama dengan K dikali Q dibagi R ya. K-nya 9 kali 10 pangkat 9, Q-nya 1, R-nya kita pakai yang ini. 9 kali 10 pangkat min 2. Maka kita coret tinggal 1. Jadi 1 kali 10 pangkat 9 dikurang min 2 berarti 11 Joule per kolom. Baik, inilah contoh soal tentang cara menentukan nilai energi kuat medan listrik dan potensial listrik di
bola konduktor berongga. Kalau seandainya ada yang mau bertanya nanti bisa langsung lewat Instagram, jadi nanti biar kita bikin video pembelajarannya. Oke, baik, terima kasih.